Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sahabat kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa di program Pintu Religi Penyuluh Agama masih dengan saya, yaitu Ustadz Muhammad Solehan, penyuluh agama Islam Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Para pemirsa dimanapun Anda berada, video kali ini kami sengaja membuat ngobrol atau bincang-bincang manfaat terkait dengan hal yang begitu urgens yang ada di kantor urusan agama Kecamatan Baulan. Jadi penyuluh agama itu kantornya di KUA, kantor urusan agama Kecamatan Baulan. Nah, di samping saya ini kita akan ngobrol-ngobrol dialog ringan dengan Pak As'ad. Jadi di samping saya ini nama Pak As'ad, biasa dipanggil Pak As'ad Latif. Dia masih ada sepupu dengan Ustadz Dasar Latif dari Nabi Adam katanya. Usia beliau 42 tahun dan beliau ini terangkat PNS tahun 2014, Pak ya. Pengabdian awal itu pertama di Madrasah Tambun, Madrasah Aliyah Negeri, kemudian dimutasi ke KUA Dako Pamean, dan terakhir di KUA Sanawiyah Tambun. Kemudian setelah itu dimutasi ke KUA Dako Pamean di Toli Utara ya. Kecamatan Dako Pamean, dan terakhir di Kecamatan Baulan. Baik, kita akan sapa beliau. Beliau ini bagian di KUA itu. Jadi KUA itu banyak program-programnya, bukan hanya tempat ijab kabul, bukan hanya tempat melaksanakan pernikahan atau menerbitkan buku nikah, akan tetapi salah satu program yang kita bincang-bincangkan pada kali ini yaitu tentang SIMAS. Apa SIMAS itu? Pelaksanaan kemasjidan atau biasa disebut dengan Sistem Informasi Kemasjidan. Jadi semua masjid-masjid yang ada di wilayah Kecamatan Baulan itu berhubungan dengan Pak As'ad Latif, karena beliau ini beliau koordinator dari SIMAS, Sistem Informasi Kemasjidan. Saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak As'ad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ini Pak As'ad, ini banyak yang bertanya-tanya apa itu SIMAS itu. Mungkin bisa dijelaskan SIMAS itu apa kepanjangannya, sehingga orang-orang tahu itu, oh ternyata SIMAS itu artinya ini, dan tujuannya apa, Pak As'ad. Mungkin bisa di sharing lah kepada para pemirsa yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini. Adapun yang kita bahas tadi tentang kemasjidan, istilahnya itu ada SIMAS. Artinya itu Sistem Informasi Kemasjidan. Ya. Walaupun yang mau dibahas tentang kemasjidan itu, kita sering-sering melakukan pendataan masjid untuk didaftar ke SIMAS nantinya itu kalau sudah selesai pendataan toh. Ya. Berarti jadi semua masjid-masjid yang ada di Kecamatan Baulan ini itu wajib didata atau bagaimana? Begitu, harus didata. Kemudian dia kalau sementara pendataan itu kita harus masukkan ke aplikasi SIMAS untuk kalau ada permohonan proposal untuk bantuan masjid itu harus diterbitkan nomor ID masjid. Nah, ini menarik ini. Itu Pak, sebenarnya kalau berbicara tujuan untuk pendataan itu secara khusus itu apa tujuannya
Pak Asad? Ya itu maksudnya tadi untuk mempermudah mendapatkan bantuan dari pemerintah karena sudah dibuat terdaftar. ya, terdaftar di masjid di Simas di pusat, kemudian itu dibuatkan rekomendasi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dok. Nah itu maksudnya untuk sehingga didaftarkan ke Simas. Masya Allah. Terus tadi kan ada disebut nomor ID Pak Asad ya. Mulai dia ada. Itu sejauh saat ini Pak Asad itu sudah memantau apakah di masjid yang ada di Kecamatan Baulan itu sudah semuanya memiliki nomor ID atau tidak Pak Asad? Ya selama ini sudah terdaftar semua nomor ID-nya. Nomor ID masjid dengan musala sudah terdaftar semua, dia ada semua sudah nomor ID. Masya Allah. Jadi berarti sudah semua masjid yang ada di Kecamatan Baulan. Jadi kalau untuk masjid baru Pak Asad nanti bagaimana cara mendaftar nomor ID nanti? Bagaimana langkah-langkahnya untuk masjid itu bisa mendaftarkan nomor ID? Iya, kita harus turun pendataan lagi dulu. Sementara kalau misalnya itu masjidnya belum terdata, otomatis tidak bisa mendapatkan nomor ID. Masya Allah. Berarti yang turun mendata nanti dari Pak Asad. Iya dari. Kalau misalnya bisakah pengurus masjid itu mendatangi kantor KUA untuk mendaftarkan masjidnya agar mendapatkan nomor ID, bisa atau bagaimana? Bisa juga bisa yang dari pegawai KUA, bisa juga yang pengurus masjidnya datang ke KUA. Kalau untuk persyaratan nomor ID apa semua Pak Asad? Persyaratannya itu saja, cuma nomor pertama catat. Pertama itu ukuran dia punya halaman masjid, kemudian ukuran bangunan baru pengurus masjidnya ya SK dia yang di SK kan dari masjid pengurusnya itu saja ya, nama imam dan khatib. Itu yang dimasukkan yang diantar ke kantor ke kantor mungkin ada yang ingin bertanya-tanya, masjid saya ini belum terdata, mungkin Pak Asad bisa sampaikan nomornya Pak Asad supaya pemirsa bisa hubungi. Ternyata di KUA itu ada pelayanan masjid untuk pendataan setiap masjid untuk mendapatkan nomor registrasi. Itu nomornya Pak Asad itu berapa nomornya? Nomor saya itu 0822 7112 3387. Masya Allah, ini sudah jelas itu. Jadi barang siapa masyarakat yang ingin mendapatkan nomor ID masjid ataupun musalla, kita bisa datang ke KUA. Jadi KUA ini banyak programnya Pak Asad ya. Salah satunya yaitu bagian sistem informasi kemasjidan. Pak Asad terakhir ini berapa sih sebenarnya jumlah masjid yang ada di Kecamatan Baulan ini? Ya kalau menurut yang terdaftar di aplikasi Simas itu kalau masjid berjumlah 86 masjid. 86 masjid, musala 46 masjid. Musala 46 ya. 86 masjid, musala 46. Masya Allah. Itu sebenarnya Pak Asad apa kendala di lapangan itu sehingga ada masyarakat yang tidak mau mendaftarkan masjidnya di KUA? Apa kendalanya biasanya? Atau ada kendala atau tidak ada? Kalau masalah kendalanya tidak ada. Cuma yang penitiannya saja yang kurang informasi ya. Memang harus membangun informasi komunikasi dengan khususnya dengan mitra KUA yang ada di Kecamatan Baulan ini. Nah, terakhir Pak Asad, apa yang ingin disampaikan pesan kepada masyarakat Kabupaten Toli-Toli
terkhusus kepada seluruh masyarakat yang ada di dunia maya ini, apa yang mau disampaikan tentang kemasjidan? Ya, kalau menurut saya untuk penyampaian saya untuk masyarakat, kalau misalnya kalau ada bangunan baru masjid, rumah ibadah, masjid ataupun musala, kita harus melaporkan ke KUA supaya petugas KUA-nya bisa turun mendata kepada masjid-masjid yang bermusala itu. Ya, Masya Allah. Jadi Biar biar mendapatkan nomor ID, biar terdata masjidnya resmi diakui oleh pemerintah. Jadi kalau untuk masyarakat yang agak kesusahan mencari pasat, nanti bisa datang di mana? di kantor KUA Kecamatan Baulan. Nah, Masya Allah. Jadi beliau ini bagian kemasjidan. Beliau inilah yang mengurus masjid-masjid yang ada di wilayah Kecamatan Baulan untuk dimasukkan ke dalam sistem aplikasi yang disebut dengan SIMAS, agar semua masjid itu terdata, diakui oleh pemerintah, serta bisa mendapatkan bantuan-bantuan operasional. Nah, ini bincang-bincang kita pada kali ini. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan nanti bincang-bincang di episode yang kedua, ketiga. Nah, terima kasih Pak Asad atas waktu, kesempatan yang diberikan pada hari ini. Terima kasih banyak. Semoga sehat terus Pak Asad, panjang umur, dimudahkan segala urusannya Pak Asad. Terima kasih para pemirsa. Kami undur diri dari Pintu Religi Penyuluh Agama bersama dengan saya Ustadz Muhammad Solehan dengan Pak Asad Latif. Beliau ini ada keturunan dari Ustadz Asad Latif dari Nabi Adam katanya. Masya Allah. Terima kasih Pak Asad. Saya akhiri. Wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.